yang cerah. Langit biru dihiasi merdunya burung yang berada di dalam sangkar. Toet, toet. Ibu-ibu, teriak merdu Mbak Ita. Langganan sayurku sudah santai di depan kontrakan. Umi, woi, teriaknya lagi. Aku yang hanya sendiri di dalam kontrakan menghampiri penjual sayur tersebut. Sudah ramai seperti biasa. Walaupun pasar dekat, tapi Mbak Ita selalu di hati. Kalau belanja sama Mbak Ita bisa ngutang. Ceritanya Mbak tetangga cantikku. Aku menyapa para tetangga dengan ramah. Mereka pun tidak kalah ramahnya. Mana si adik Umi? Tanya Mbak Sarah. Ikut apinya jalan pagi, sahutku, sambil memilih sayuran. Asik dong, Umi sendiri di kontrakan, sahut Bude yang sedang memilih ikan asin. Suaminya, Umi Sumayyah, ganteng, sambar Mbak Arni. Hening. Wush, tidak boleh memuji suaminya orang Mbak, apalagi di depan istrinya, ketus Mbak Ita. Aku tak merespon apa yang tetangga depanku bilang, tapi tetangga yang lainnya yang membela diri ini. Hayu ke kontrakan dulu, ada pisang keju sama teh manis, tawarku pada ibu-ibu yang sedang belanja. Kebetulan tadi pagi, sebelum suamiku pergi jalan santai, aku sempat membuat pisang keju dibantu si sulung. Aku membuat agak banyak. Kini kami sedang berkumpul pagi. Ada Mama Ami, Mbak Sarah, Mama Jaya, sama Bude. Sambil ngobrol panjang lebar bersenda gurau di pagi hari. Pagi-pagi heboh menggosip. Ujuk-ujuk Mbak Arni nyaut saja di depan teras. Hening, tidak ada yang menyahut. Tidak lama, Mama Akmal lewat habis dari warung. Sini Mbak, minum teh hangat, tawarku, dan dia pun tidak menolak. Mbak Arni masih saja betah dengan berdiri. Duduk Mbak, sini, ajakku. Tidak level cepiknya, dan kita pun tidak ada yang ngajak bicara lagi. Umi, daun kemanginya subur banget. Minta sedikit, kata Mama Akmal dengan menggebu kegirangan melihat daun kemangi yang tumbuh subur. Iya Mbak, ambil, banyak itu, jawabku. Daun kemangi saja minta. Itu loh di Mbak Ita banyak, ucap Mbak Arni sambil melirik ke arah Mbak Ita yang masih sekitar sini. Aku loh minta bukan sama kamu, tapi sama Umi. Kenapa kamu yang sewot? Teriak Mama Akmal emosi. Akhirnya kami pun bubar barisan karena hari sudah siang, mau masak buat keluarga masing-masing. Sore hari telah menjelma, sang surya telah berlalu merah keemasan, sangat jelas di kejauhan sana. Umi, besok arisan RT diadakan di masjid, ucap Mbak Sutijem dengan ramah. Sekarang enggak di rumah Bu RT Mbak, tanyaku. Enggak Umi, di masjid, biar suasana baru katanya. Kan ini goncangan yang pertama, jawab tetangga cantikku itu. Suara azan telah berkumandang mendayu-dayu, sangat indah didengar. Suamiku dan si sulung sudah dari tadi ke masjid, sedangkan adiknya sibuk main boneka kucing yang warnanya pink. Setelah sholat maghrib, si kakak izin belajar sambil ngajari adiknya berhitung, sedang aku duduk lesehan di depan TV. Acara Upin dan kembarannya belum selesai. Suamiku duduk di sampingku sambil meraih remote TV. Kok senang betul Umi sama si botak kekenya sambil mengganti channel TV. Aku tidak menyahutinya, pergi ke dapur mengambil bolu jadul beli di online.
Anak-anak sangat suka bolu jadul buatan temanku yang hanya beda RT. Sambil aku sodorkan sepiring bolu yang sudah cantik dipotong, aku pun memulai obrolan dengan suami yang seharian tidak bertemu karena ditinggal kerja. "Bi, besok sore arisan lo di Bu RT," ucapku sambil tersenyum manis. Siapa tahu dikasih pulus. Suamiku hanya melirik, saking fokusnya nonton TV, sampai mau habis bolu satu piring. "Doyan apa lapar?" Perlahan aku tarik piringnya, keingat anak-anak belum makan. Tadi si sulung pesan tentang kue kesukaannya. "Umi, simpankan bolu buat kakak, habis belajar tak makan." Aku pun teringat pesan si sulung. Akhirnya mengambil kue yang hanya sisa berapa potong. "Loh, Umi, kok kuenya diambil?" protes suamiku. "Kalau makan itu baca bismillah, Bi," jawabku. Suamiku hanya nyengir kuda. "Itu loh, besok arisan RT," ucapku, mengingatkan lagi. "Pergi saja atuh Umi, anak-anak sama Abi. Insya Allah besok libur kerja." "Masih 100.000 kah satu minggunya?" jawab suamiku. "Iya, ambil di tas kerja. Sepertinya ada deh sisa-sisa beli minyak." Alhamdulillah, rezekinya istri soleha. Aku pun sekilat meraih tas kerja suamiku yang tergantung di meja. Suamiku hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah gercep diri ini. Dengan uang saja langsung gercep. Liri laki-laki temen dumaiku dulu yang akhirnya jadi suami. Aku ubek-ubek tas kerjanya. Ternyata banyak uang pecahan, tapi sudah pada kusut. Mungkin uang kembalian disimpan sembarangan saja. "Bi, ini uang pada lecek," protesku. Suamiku diam saja, tidak merespon. Alhamdulillah terkumpul 200 lebih. "Ini semuanya pakai?" tanyaku sambil memperlihatkan uang pecahan yang sudah aku rapikan. "Jangan Umi, sisakan 20.000 buat beli gorengan," sahutnya. Hari Minggu, libur sekolah, libur ngaji, si sulung dan adiknya dibawa jalan sama abinya ke Masjid Terapung. Aku siap-siap ke arisan yang diadakan setiap hari Minggu. "Umi," suara cempreng Mama Cinta. "Hayu atuh Umi," disahut sama Mama Ami. Si Umi lama betul pedakannya, suara Mama Jaya. Padahal sudah cantik, sambar Mbak Sutijem. Takut terlalu lama menunggu ibu-ibu cantik di luar, aku pun tergesa keluar. Tidak lupa mengunci rumah dan pagar. "Dikunci juga pagarnya Umi?" heran Bude. "Iya, takut dijagar ayam daun sawinya Bude," jawabku. "Ayam kepala hitam, Kiki geli tetangga cantikku." Sampai di masjid, sudah ramai sama ibu-ibu. Tidak ketinggalan Mbak Arni sama anaknya, sudah duduk cantik paling depan. Melihat sudah pada kumpul semua, Bu RT pun memulai berbuka acara. Dan uang arisan sebesar 100.000 pun dikumpulkan anggotanya. Ada 30, berarti 3 juta tanpa potongan. Namanya keluar, langsung uangnya dikasihkan. Seperti itu. Akhirnya acara konjangan arisan. Nama anakku yang keluar. Alhamdulillah, yang keluar namanya untuk konjangan pertama adalah Sumayyah cantik, ucap Bu RT lantang. Alhamdulillah, sahut anggota arisan. "Bu, bisa nggak ditukar dengan saya? Jadi saya dulu yang menang. Nanti pas nama saya keluar diambil sama Umi," teriak Mbak Arni dengan lantang. "Jangan mau Umi, nanti susah setor pas dia menang pertama,"
bisik Mama Akmal. Iya Umi, jangan mau, timbal Mbak Sarah. Sementara Mbak Arni sedang menunggu keputusan Bu RT dan keputusanku. Gimana Bu RT? Ucapnya tidak sabar. Dari dulu Mbak Arni, arisan ini tidak bisa ditukar. Siapa yang namanya keluar, itu yang berhak. Tapi terserah sama Umi, mau apa tidaknya, jawab Bu RT bijak. Aku tersenyum ramah sambil menjawab, tidak Bu RT, uangnya mau saya pakai qadarullah, ada kebutuhan, jawabku dengan sopan. Mbak Arni bangun dari duduknya sambil berkaca pinggang. Umi, jangan bawa-bawa nama Allah. Kalau kamu tidak mau bantu tetanggamu, ucapnya dengan nada ngos-ngosan. Kilat emosi terpancar di matanya. Astagfirullah, sahut ibu-ibu. Terserah Umi lah mau ngasih atau enggak. Kok kamu yang sewot, ucap Mbak Sarah, geram sekali kedengarannya. Hari berganti, inilah dunia yang tiada terasa. Waktu sehat yang menipu. Rencananya uang yang 3 juta akan dibelikan motor second. Tapi suami memilih motor baru, sebagian uangnya ia yang tanggung. Tidak berlebihan kah, Bi? Tanyaku sore itu. Gak lah, alhamdulillah ada sedikit rezeki, jawabannya. Dan hari ini, motor Scorpio yang datang dari dealer pun sudah ada di depan kontrakan. Tetangga berhamburan seperti tidak pernah melihat motor saja. Umi, Umi, nanti aku pinjem, goda tetangga rasa saudaraku itu. Emang Umi bisa bawa motor? Tanya Mbak Arni kedus. Aku tidak menanggapinya. Tidak terlalu penting juga untuk dijawab. Ujung-ujungnya akan memojokkan diri ini. Motor baru sudah nangkring di atas kontrakan. Rumah saja ngontrak, kaya-kayaan kredit motor. Awas saja kalau nanti mau setor pinjam uangku, ucap Mbak Arni. Entah dosa apa aku ini, ngomongnya selalu ketus. Lagi-lagi aku hanya tersenyum, tidak juga meladeninya. Mbak Sarah yang melihat tingkah tetangga depanku hanya menggelengkan kepala dengan asap mengepul. Aku mengelus punggungnya dan meraih cinta dari gendongannya. Umi, menyebalkan sekali sih tetanggamu itu, cepik Mama Ami. Mungkin iri, tapi tidak kebeli, sambar Mama Jaya. Tidak usah bisik-bisik, aku juga dengar, ketusnya Mbak Arni lalu pergi ke kontrakannya. Tetangga beli motor, kamu yang panas dingin Mbak. Nanti bikin nasi uduk Umi, makan-makan. Keke yang lainnya, dan aku mengiyakan saja. Malam ini langit sangat cerah, bertaburan bintang di atas sana, menambah keindahan sang pencipta. Tok, 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 pintu utama ada yang mengetuk. Kebetulan abinya anak-anak tidak mengunci pagar kontrakan. Memang kalau malam hari pagar kontrakan tidak dikunci, tapi kalau siang hari selalu dikunci. Siapa, Umi? Sana dilihat, ucap suamiku sambil masuk ke dalam kamar. Suamiku seperti itu jika ada tamu. Takutnya tamunya perempuan temanku. Aku menyibak gorden jendela, melihat siapa yang bertamu. Ternyata yang datang Mbak Arni. Kriet, perasaan sudah tidak enak, tapi tidak baik berseuzon sama tetangga. Pintu sedikit aku buka. Hanya wajahku saja yang nyembul dari daun pintu. Iya Mbak Arni, sapaku dengan ramah. Seperti biasa, tetanggaku ini bermuka masam. Mas Abi, ada Umi? Bukannya menjawab pertanyaanku. Malah menanyakan suamiku. Ada, jawabku singkat. Malas sekali sebenarnya, tapi harus diapa orang bertamu, harus dilayani dengan baik.
Mbak Arni melongokkan wajahnya ke dalam kontrakan. Nyari siapa, Mbak? Tanyaku heran. Nyari Mas Abila, ketusnya. Mau apa, Mbak? Nyari suaminya orang. Aku tekankan dengan sebutan suami orang. Siapa tahu dia sadar yang dia cari malam-malam itu suaminya orang. Sebentar doang. Mau minta tolong. Lampu di kamarku mati, ketusnya lagi dengan mata melotot. Ya Allah. Bi, panggilku pada suamiku. Tidak lama, suamiku datang menghampiri. Ada apa, Umi? Tanyanya, sambil memegang buku pelajaran anaknya. Bukannya aku yang menjawab, tapi Mbak Arni yang mendahuluiku. Itu loh, Mas Abi, mau minta tolong, lampu di kamarku mati. Suamiku tidak melihat lawan bicaranya. Seperti biasa, ia hanya menunduk. Maaf Mbak, saya tidak bisa. Minta tolong sama orang lain saja, jawab abinya anak-anak. Aku loh, minta tolong secara baik-baik, katanya Ustadz. Tapi tetangga kesusahan tidak mau membantu, sentaknya dengan menggebu-gebu. Takutnya jadi fitnah Mbak, saya tidak berani. Silahkan cari orang lain saja, jawab suamiku sambil berjalan ke dalam kamar. Dasar tetangga laknat. Sambil berjalan, sambil mengumpat, tidak ketinggalan menendang pagar besi yang tidak bersalah. Brak! Gedeg aku melihatnya. Didiamkan tambah melunjak, tambah berani. Aku pun menutup pintu dan menguncinya, lalu masuk ke dalam kamar. Kenapa Bi tidak mau nolong tuh orang? Tanyaku sambil duduk di samping si kakak yang sedang menulis. Malesnya, jawab suamiku datar. Selesai PR-nya Umi, ucap si kakak girang. Hayu tidur Umi, ajak si adik. Alhamdulillah, dan akhirnya kita pun tidur melepas penat seharian aktivitas. Ada hari esok yang akan selalu menanti. Pagi menyapa, aktivitas ibu rumah tangga hari-hari tidak ada yang berubah. Aku libur belanja di Mbak Ita, pergi ke pasar untuk membeli ayam yang agak banyak. Rencananya mau bakar-bakaran ikan dan ayam, nantinya mengundang tetangga. Terima kasih Bi, sudah mau nemenin belanja, ucapku sambil menggandeng tangan kekar suamiku. Iyalah Umi, apa sih yang enggak, buat Uminya anak-anak, jawabnya ngenggombal. Pulang dari pasar, aku membersihkan ikan dan lainnya, membuat bumbu untuk dibakar, lalu mencuci bekasnya. Sementara suamiku sibuk memotong semangka dan timun. Anak-anak sibuk juga memakan jajanan pasar. Tidak lama-lama, tetangga yang aku undang sudah datang. Mbak Sutijem sama suaminya, Mas Yanto pun hadir. Sedang asik-asiknya, Mbak Arni yang tidak diundang ujuk-ujuk nongol. Bau asapnya Umi sampai ke kontrakanku, ucapnya, sambil ikut bergabung sama yang lainnya. Yang lain tidak menegurnya, juga tidak mengajaknya makan. Setelah matang, ikut-ikutan saja dia makan. Aku sih tidak apa-apa. Alhamdulillah merasa senang jika semuanya makanan habis. Mas Abi, bisa tidak antar aku ke depan, ucapannya, minta tolong sama suamiku. Tetanggaku saling sikut. Umi, sepertinya bau-bau pelakor, bisik Mama Akmal. Mas Abi, bisa tidak suaranya mendayu, bikin jijik yang mendengarnya. Maaf Mbak, saya tidak bisa. Tuh sama Mas Yanto saja, jawab suamiku sambil masuk ke dalam kontrakan.
Coba-coba saja minta tolong antar sama suamiku. He, sentak Mbak Sutijem sambil mengacungkan sutil yang ia pegang. Dan Mas Yanto pun kabur pulang ke kontrakannya. Dengan menghentakkan kaki, Mbak Arni pulang ke kontrakan. Tidak lupa mengondol ikan yang sudah matang. Bersambung.